Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi, sahabat Indonesia dimanapun kalian berada semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dari PJJ Komunikasi dengan nomor NIM 2005001072188. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, UAS lobby dan negosiasi. Oke, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana tips dan trik lobby dan negosiasi pada saat kita melakukan transaksi di marketplace, terutama Facebook, yaitu adalah sistem COD. Iya. Pertama-tama, saya jelaskan dulu lobby dan negosiasi itu apa. Lobby adalah proses membujuk atau mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya. Sering dilakukan dengan cara membangun hubungan dan komunikasi yang baik. Kemudian negosiasi adalah proses diskusi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi teknik lobby dan negosiasi bisa kita simpulkan adalah teknik untuk berunding untuk mencapai kesepakatan. Ya sebenarnya lebih mencari titik temu ya. Ya lebihnya sih biasanya itu adalah menguntungkan kita sebagai lebih menguntungkan kita ya. Namun kita sering mencari jalan tengahnya, jadi sama-sama menguntungkan. Oke, baik. Mungkin teman-teman semua banyak ya mengetahui tentang Facebook ya. Facebook itu mungkin hanya sebagai sosial media biasa, namun sejak dulu sebelum adanya marketplace lain seperti yang hijau, oranye, dan lain-lainnya, atau mungkin OLX, toko bagus ya, Facebook sering dipakai untuk jual beli sebelum ada fitur marketplace. Jadi jika teman-teman ingin mencari barang dari yang baru atau second hand, itu bisa mencari di Facebook. Dan bagaimanapun kondisinya masih ada dan di berbagai daerah ya. Tips yang pertama adalah membangun kepercayaan diri. Yang pertama, gunakan foto profil asli dan nama yang jelas. Nah ini untuk Facebook sendiri kadang masih menjadi pertanyaan juga. Karena memakai foto asli dan nama yang jelas itu kadang kita bisa dicari tahu atau di doxing, atau mungkin bisa dimata-matai. Namun tidak jarang juga mereka yang menggunakan foto-foto profil lain ya, foto-foto nggak jelas atau mungkin foto-foto anime untuk profil mereka dan menggunakan nama-nama nickname. Misalkan saya Fadil Akbar, kemudian menggunakan nickname-nya apa? Misalkan nickname-nya pria kacamata, atau mungkin saya menggunakan profil picture sebagai mengambil anime Naruto dan lain-lain. Nah, tapi kalau saya pribadi karena saya pengguna Facebook dari lama, saya menggunakan foto profil asli dan juga nama lengkap saya. Kenapa? Agar nama saya gampang dicari. Karena saya juga di Facebook saya sendiri masih berteman dengan teman-teman dari SMP sampai SMA saya. Kemudian berikan informasi lengkap yang produk yang jual. Misalkan teman-teman yang jual handphone ya, kemudian dijelaskan speknya apa, kondisinya bagaimana, layarnya bagaimana, dan lain-lainnya. Jelas detail-detailnya. Ya. Sampai tidak ada lagi pertanyaan dari pembelinya gitu. Jadi pembeli hanya tinggal membaca dengan jelas dari rangkuman deskripsi produk yang teman-teman jual. Kemudian tanggapi pesan dengan cepat dan sopan dan menunjukkan profesionalisme. Nah, apabila ada yang chat ya, hanya itu tanggapi aja. Balas dengan cepat. Karena apa? Karena kalau misalkan kita lamban menanggapi ya, nanti si pembeli itu akan pindah ke seller lain yang menjual barang yang sama dengan kita. Ya. Kemudian kalau untuk sopan dan menunjukkan profesionalisme itu kalau di Facebook ya nggak usah terlalu profesional sih. Jawabnya seini aja, nggak usah terlalu profesional banget, karena biasanya yang menjawab profesional itu biasanya adalah calon-calon scam atau penipu. Jadi mereka bukan orang kita, mereka memakai Google Translate
dalam menjawab pesan kita. Yang kemudian adalah menunjukkan keuntungan. Jadi kita harus menunjukkan, misalkan saya menjual handphone ini ya, handphone ini kalau dia membeli ke kita itu apa keuntungannya? Misalkan harganya lebih murah atau mungkin free charger atau mungkin kita kasih earphone dan lain-lainnya. Kemudian menggunakan teknik psikologis. Nah, ini untuk teknik psikologis ini membutuhkan pengalaman ya, pengalaman dalam jam terbang. Jadi kalau misal saya sendiri, kalau misalkan pengalaman saya itu apabila saya menjual handphone itu saya harus membuat kalau yang cepet ya, bilang aja BU, butuh uang buat ini buat itu, cuman jangan sampai kita berbohong ya, misalkan pura-pura buat orang tua lagi sakit padahal orang tua kita lagi sehat-sehat aja. Tapi jangan sampai seperti itu. Jadi cukup untuk BU aja, butuh uang gitu aja, kan semua orang butuh uang kan. Kemudian ya berikan insentif, misalkan biar cepat ya, Kak COD malam ini saya kasih potongan 50.000, Kak COD sore ini free ini gitu. Jadi atau mungkin saya juga, Kak ini kan udah nawar nih, cepet-cepetan aja ya Kak ya, kalau misalkan malam ini Kakak bisa berarti buat Kakak barangnya, saya kan nggak ada pakai DP nih karena ada orang lagi yang minat nih, jadi cepet-cepetan aja antara Kakak atau teman yang lain nih gitu. Kemudian membuat tawaran yang realistis, jadi apa ya, kita menjual barang tuh yang memang sesuai pasaran gitu loh. Misalkan harga handphone ini harga pasaran 2 juta, jangan sampai kita yang jual 3 juta ya, nggak laku nanti. Atau mungkin 2 juta kita jual jatuh banget 1 juta gitu ya, nanti bisa dicurigai kita adalah curian. Jadi handphone boleh nyuri atau mungkin kita sangat memang terdesak atau mungkin kita korban dari mungkin kita sangat butuh uang untuk beli obat-obatan atau korban judi online dan lain-lainnya. Jadi tetap ya, walaupun kita BU parah ya, kita harus memberikan tawaran yang memang masih harga pasaran gitu aja. Kemudian nah ini untuk para ini, kita kalau misalkan kita memang dapat harga yang murah, kita harus berikan cerita yang logis. Misalkan kita dapat ini barang saya dapat hadiah atau apa dan lain-lain. Nah, kemudian tetap tenang dan sabar deh. Nah, nih kalau untuk saat bernegosiasi itu memang kita harus apa ya, nahan emosi, nahan ego. Bisanya itu kalau saya sendiri, pengalaman saya di Facebook Marketplace itu saya harus bersabar ya, penuh apa ya, membuat lebih bersabar ya. Jadi saya dengar dulu nih apa maunya dia, kemudian jadi kita tidak terlalu terburu-buru. Jadi karena kalau kita terlihat buru-buru banget, nah itu bisa jadi celah buat pembeli atau penjual itu bisa berlaku seenaknya, memainkan harga dan lain-lainnya. Kemudian ya ini gunakan teknik jika atau makanya sama seperti psikologis ya. Kayak misalkan jika kalau COD malam ini saya gratisin earphone deh. COD malam ini saya bisa ini deh, saya kayak kasih potongan 50.000 dan lain-lainnya. Kalau besok nggak bisa nih dan lain-lainnya gitu. Jadi itu apa ya? Sebagai teknik psikologis juga sih dalam lobby dan negosiasi di COD ini. Kemudian jangan takut untuk nolak. Kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi, ya udah tolak aja. Jadi kita harus clear di awal. Karena kalau misalkan saya cek kurang, saya nggak jadi ya gitu. Atau dan lain-lainnya. Jangan takut untuk menolak. Yang penting apa? Yang penting dari awal kita udah jelas. Awal jelas, kemudian kita tinggal lanjutin aja ke belakangnya gimana maunya. Nah, kemudian gunakan ya, kita harus pengalaman juga riset. Kadang-kadang kita baca kolom komentar kan. Nah, itu bisa kita gunakan juga tuh kata-kata yang misalkan masih bisa nego nggak gitu ya. Kemudian harga ini masih bisa nego, misalkan 2 juta nego tipis ya. 2 juta nego ini nego itu. Nah, itu bisa apa?
bisa apa ya, mmm, memancing. Wah 2 juta nih, misalkan lihat ketika kan kita jual handphone 2 juta, oh 2 juta nih, masih bisa nego lagi, cobalah. Nah yang penting kan, pembeli kan mau apa, mmm, nawar dulu ke kita. Nah kemudian juga gunakan bahasa-bahasa yang memang sudah, awam dalam dunia per-COD, misalkan Afgan. Afgan itu artinya, Afgan itu maksudnya adalah kita tidak boleh nego sadis, atau Rosa. Rosa itu kan lagunya Tega ya, Afgan itu lagu sadis. Nah itu misalkan ada no Afgan, no Rosa, berarti kita tidak boleh nego secara sadis. Jadi misalkan 2 juta, kita nego 1 juta, itu nggak boleh. Kalau nego tipis itu artinya nego tipis, nego bensin, nego nego rokok, dan lain-lain itu ini kan nego tipis. Misalkan 2 juta, biasanya bisa ditawar sampai 1,8 atau 1,9 gitu. Kemudian COD tengah-tengah. Nah, COD tengah-tengah ini adalah kita COD tengah-tengah. Misalkan kita rumahnya di Tanjung Priok, kemudian yang kita lawan kita adalah di Bogor, berarti kan COD tengah-tengahnya di Jakarta Pusat, atau mungkin ya tengah-tengah antara dua wilayah kita lah. Nah, kemudian kita harus tahu nih, untuk penipuan-penipuannya kita harus menghindari, misalkan DP duluan. Nah, saya itu biasanya kalau misalkan walaupun saya pengen banget itu barangnya, saya menghindari DP langsung. Jadi langsung ketemu aja, cek di tempat sepuas-puasnya, cocok, nah baru kita bayar. Nah, saya menghindari banget kalau misalkan minta buru-buru ya, minta buru-buru dicek dan lain-lainnya. Nah itu saya agak soalnya bisanya barang-barang yang nggak bener lah ya berkata gitu. Nah mungkin itu sedikit tips dari saya untuk nego, lobby dan negosiasi dalam bertransaksi di marketplace Facebook dalam hal COD, ya COD. Dan juga ini saya cari kalau untuk tipsnya sebenarnya saya cari di Google, kemudian saya kembangkan berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya. Mungkin ini bisa membantu teman-teman dan bisa untuk memberikan nilai yang lumayan untuk nilai UAS saya. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.